Kembali lagi di video pembelajaran. Dalam video ini kita akan membahas mengenai struktur aljabar ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai struktur aljabar ya. Sebetulnya struktur aljabar ini sedikitnya sudah saya singgung, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita definisikan terlebih dahulu mengenai apa itu struktur aljabar. Bahwa struktur aljabar adalah himpunan ya, ini himpunan yang dilengkapi operasi di mana operasinya ini ya terdefinisikan dengan baik ya. Operasi ini memiliki karakteristik terdefinisikan dengan baik ya. Oke, kemudian dalam simbol matematika ya, kita bisa menuliskan bahwa himpunan S ya, katakanlah ini adalah himpunan S, dia dikatakan struktur aljabar ketika memiliki sebuah atau beberapa operasi ya. Operasi dalam aljabar kita simbolkan dengan tanda bintang ya. Nah, operasi misalnya operasi 1 dan ini adalah operasi kedua, ini operasi ketiga dan seterusnya ya. Oke, di sini kita melihat ada kata himpunan, bahwa struktur aljabar ini adalah himpunan ya, di mana himpunan ini himpunan yang tidak kosong ya, himpunan yang tidak kosong ya. Bagaimana ketika himpunan yang kosong kemudian dilengkapi operasi ya? Tidak bisa, sehingga himpunan di sini tidak boleh kosong ya. Oke, kemudian di sini ada operasi yang terdefinisikan. Oke, apa sih maksud dari operasi yang terdefinisikan itu ya? Oke, ke sini ya. Operasi yang terdefinisi dengan baik. Ya, apa itu syaratnya? Oke, yang pertama, syaratnya setiap ada unsur A ya, B, C dan D yang merupakan anggota dari himpunan S, katakanlah himpunan S, ada A sama dengan B ya, dan C sama dengan D, memenuhi sebuah kriteria di mana A bintang C sama dengan B bintang D. Oke. Ini adalah syarat yang pertama, bahwa suatu operasi yang terdefinisikan dengan baik. Dan yang kedua yaitu himpunan S tertutup terhadap suatu operasi ya. Ini himpunan S bersifat tertutup ya. Artinya ketika A dioperasikan dengan B ya, atau B dioperasi dengan C, ini akan menghasilkan suatu elemen yang berada di S pula ya. Itu yang dinamakan bersifat tertutup. Oke, ini sifat yang kedua ini sudah sempat disinggung pada video sebelumnya. Nah, untuk ciri yang pertama ini
ketika A sama dengan B dan C sama dengan D, sehingga memenuhi A bintang C sama dengan B bintang D, seperti itu. Nanti kita akan coba dengan contoh yang lebih real. Oke, kita coba akan mencontohkan. Contoh ya. Apakah himpunan ES tertutup? Oke. Apakah himpunan S tertutup ya terhadap sebuah operasi ya. Ini operasinya kita belum mengetahui operasi apa. Oke. Misal kita anggap S itu adalah sebuah struktur aljabar memiliki sifat tertutup terhadap operasi bintang. Misal kita ganti sebuah himpunannya ya. Misalkan kita memiliki 4 buah anggota elemen, di mana elemennya ada A, B, C, dan D, di mana mereka adalah anggota dari himpunan Z positif ya. Artinya A, B, C, D adalah bilangan bulat positif ya. Z ini adalah bilangan bulat positif. Sehingga jika kita definisikan dengan operasi penjumlahan, sehingga tadi sifat yang pertama bahwa A ditambah C ya, nanti akan sama dengan B ditambah D ya. Jika tadi apa? Jika A sama dengan B ya dan C sama dengan D. Yang pertama tadi. Nah, yang ini yang poin 1, setiap unsur A, B, C, D anggota S ada A sama dengan B dan C sama dengan D memenuhi A bintang C sama dengan B bintang D. Oke. Bagaimana membuktikan sifat yang pertama ini? Oke. Kita sudah tahu bahwa A sama dengan B dan C sama dengan D. Oke, di sini karena A anggota dari Z ya, bilangan bulat positif, dan B juga berasal dari himpunan yang sama, Z bilangan positif ya. Sehingga ya dua unsur dalam satu himpunan yang sama dioperasikan dengan penjumlahan, maka hasilnya adalah atau berada pada himpunan yang sama, yaitu di himpunan Z. Oke. Contoh misal di sini ya. Misal A ini adalah 1 dan B adalah 2 ya. Di mana A dan B ini adalah anggota dari Z ya. Betul ya, A1 B2 itu adalah termasuk dari elemen dari bilangan bulat positif. Kita coba dengan operasi pengurangan terlebih dahulu ya.
Ini kita coba ada dua operasi di sini. Ya, ini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Misal A dikurangin B, ya. Apakah A dikurangin B ini adalah elemen dari Z hasilnya, Z positif? Belum tentu, ya. Ketika hasil dari A dikurangin B adalah elemen dari Z positif juga, maka itu disebut operasi tertutup. Artinya memenuhi atau dikatakan bintang ini adalah operasi tertutup. Oke, misal contoh 1, B-nya ada tadi min 2. Ini sama dengan min 1. Oke, karena min 1 ini bukan anggota dari Z plus, ya, maka operasi minus, ya, bukan operasi pada Z plus. Operasi di sini Z plus, ya. Sehingga S tidak tertutup. Kenapa tidak tertutup? Ya karena hasil dari A minus B adalah bukan anggota dari S, sehingga negatif pengurangan ini bukan operasi pada Z plus, sehingga S tidak tertutup terhadap operasi pengurangan, ya. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika operasinya penjumlahan? Tadi misal kita sudah punya tadi A-nya 1, B-nya 2, ya. Misal tadi ketika A ditambah B, ini nanti akan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ini adalah elemen dari Z plus. Betul. Karena 3 termasuk anggota Z plus, kita bisa lanjutkan di sini sehingga S tertutup terhadap operasi jumlah atau penjumlahan, seperti itu, ya. Jadi yang memenuhi kriteria bahwa himpunan S tertutup terhadap suatu operasi, ya, operasinya itu adalah operasi penjumlahan, karena pengurangan tadi hasilnya adalah di luar dari himpunan Z plus atau bilangan bulat positif, ya. Seperti itu cara memilih atau menentukan bahwa suatu himpunan, ya, disebut dengan struktur aljabar. Silakan dipahami kembali video ini. Untuk lebih lanjutnya kita coba mengisi latihan terlebih dahulu.